Akhirnya setelah sekian lama cerita ini tayang juga. Kisah Tiga Kepiting, dan hari ini adalah episode pertama dari kisah petualangan ini. Kawan-kawan, kita di sini. Ya, kita harus mencari di mana kampung kita. Kita harus berpencar. Oke. Dan ini adalah kisah dari tiga saudara, Kabo, Himmel, dan Kroba, bersama satu pembinanya, Kaba, yang menjadi seorang penyihir. Mereka berempat santuy menikmati sunset matahari. Oh ya guys, ini lupa aku ini guys. Oke. Mereka sedang menikmati sunset bersama para monyet-monyet. Lalu di tempat ini ada banyak desa dan negara. Ada Waliwusala utus Empire ke Nani, tempat dimana Tiga Kepiting itu berasal. Di perbatasan ke tuh mereka sedang menikmati pemandangan sunset. Oh ya, pulau ini nggak pernah ada yang datengin. Ya udah ya, ini pulaunya udah kita bikin. Oh ya, ngomong-ngomong, kisah ini tuh terinspirasi dari kisah buatan Nike D guys. Kalau kalian lupa, Nike D itu pernah ngonten Warblocks. Intinya tuh kisahnya apa ya? Enggak, Tiga Kepiting juga yang balas dendam karena kematian ibunya. Dan mereka bertiga masih santuy. Apakah kepiting begitu? Tapi tujuan mereka adalah sampai di pulau ini, Pulau Menka, tempat kampung mereka, karena ayah ibu mereka dan kakek nenek mereka ada di sana. Kita cek ya, apakah ini akan mempengaruhi makanannya Menka. Kita cek cuy, ini apa? Beri, rempah-rempah, roti, ikan, cacing, daging, pai, dan gandum. Mereka tidak membunuh kepiting-kepiting ya. Bagus. Kita kembali ke Tiga Kepiting bersama pembinanya. Lalu pembinanya bilang kalau di dunia ini ada banyak sihir, ada banyak monster-monster, dan lain-lain. Oh ya, sebenarnya penyihir ini bernama Kaba. Teman mereka juga bilang di bumi ini juga ada teknologi aneh yang belum mereka temui. Dan juga banyak monster-monster aneh seperti naga, tapi mereka masih belum menemukannya. Tadi batu apaan deh guys? Tadi aku yang ngambil batu gituan deh. Oh, itu bebatuan biasa ya. Permata, kulit, tulang, logam biasa, perak, batu, kayu, emas, tembaga, gak ada tembaga. Ya udah, selanjutnya ketiga mereka. Kaba juga bilang kalau ada makhluk-makhluk undead, alias makhluk yang sudah mati dan bisa dihidupkan lagi. Biasanya ada karena yang balas dendam, hati yang tidak tenang, atau yang lain-lain. Dan kita lihat ya, nasib keluarganya gimana di Menka.
Oke, keluarganya masih santuy. Mari kita lihat ke ladang pertanian. Oke, kita nantiin Sonic Speednya. Mereka lagi ngambil pertanian. Nggak, akhirnya datanglah penguasa cuy, yang ingin memungut pajak. Dan juga sekalian datang ke pulau ini. Lihat tuh, mereka bekerja sehari-hari. Penguasa ya cuma memungutin pajak saja. Begitulah kehidupan dari seorang petani. Lihat, dia bernama Ucuk. Bro, namanya terdengar jelek sepertinya. Kita ganti namanya jadi siapa? Oh iya, benar, Snack 9. Oh ya, kalau kalian lupa Snack 9 itu siapa? Snack 9 itu guys, YouTuber yang suka namatin game-game. Dia juga pernah main Roblox. Dia bertahan selama 5000 tahun. Ya udah, kita pun Sonic Speed lagi. Lihat di pulau-pulau kecil gimana. Ya ampun, pulau kecil ini tidak punya pertanian cuy. Kita lihat kok. Yuk ke kota-kota besar. Ada town hall, taman. Ada ini udah kincir angin ya. Kincir angin. Dan lihat patung ini. Patung ini terasa aneh bukan? Berbentuk sebuah pumpkin. Semua patung-patung aneh yang ada di sini itu berdasarkan dari benua lain. Mereka belum pernah menemukannya di sini. Itulah sebabnya mereka hanya bisa memahami patungnya, walaupun mereka belum pernah melihatnya. Karena hanyalah pendatang dari Eropa yang tahu tentang makhluk-makhluk tersebut. Ya emang sih guys, latarnya di Eropa. Katanya ini daerah mana ya? Nggak tahu gitu. Dan ya karena aku bukan premium di game ini, jadi maaf pak aja banyak yang kekunci. Nah, nanti kira-kira apakah ketiga kepiting ini yang masih santuy di sini? Kabo, Kimel, Kroba, dan Kaba. Apakah mereka bisa bertahan? Oh ya, ngomong-ngomong, mereka umurnya sebaya cuy pas aku lihat. Hingga akhirnya sebuah kuburan di daerah ujung dari tempat ini, Peyotowo, mengalami serangan undead karena mereka meninggal. Ya, mereka itu meninggal karena kecapean kerja ya. Udah mau kerja, habis itu dipungutin pajak sama para penguasa kesatria ini, alias naga langit, alias kaum naga langit ya. Mereka itu gak bayar guys, dan mereka tuh dibunuh sama orang-orang itu. Makanya mereka ingin balas dendam dan jadilah undead, makhluk mati yang hidup lagi. Dan kita lihat pertarungan undead. Semuanya bermula ketika seorang mama bernama Ewa yang ingin datang ke kuburan suaminya. Tapi tiba-tiba ia melihat semua tengkorak kembali hidup. Aku diserang. Aku juga menyerangi semuanya. Semuanya diserang. Lihat, pertarungan epik pun terjadi.
Mereka bertempur satu sama lain. Lihat hei. Aku masih sedang dengan pria ini. Ada seorang pria, apakah dia membuat bukan tongkat sihir, aku pikir tongkat sihir guys. Pertarungan masih terjadi. Mereka saling serang. What? Itu rajanya kan? Benar, rajanya, tapi sayang dijelek. Meskipun jelek, dia adalah kaum naga langit, alias penguasa. Ia menyerang apapun. Ia menyerang semua makhluk undead. Mereka semua menang melawan undead. Tapi itulah awal dari kehancuran. Mereka terus berjaga, lalu merenovasi semuanya. Para penguasa juga butuh uang untuk merenovasi, sehingga akhirnya dia masih memungut pajak dari para serf. Oh ya, belum tahu serf itu apa? Serf itu tuh apa sih namanya, petani yang terikat sama tuan tanah. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tengah malam, ada sebuah hal aneh. Ya cuy, jadi ceritanya biomanya itu lo berubah begitu saja tanpa diketahui oleh semua orang. Kenapa biomanya berubah? Hal ini juga menjadi misteri. Kenapa warga-warga yang ada dalam tambang menghilang begitu saja? Pohon-pohon nih, pohon-pohon, tanaman-tanaman, beri nggak bisa beri. Lalu mereka masih bingung sebenarnya apa yang terjadi di sini. Hingga akhirnya mereka memanggil dukun-dukun sakti untuk sana dan mengecek apa yang terjadi. Semua penguasa juga bingung sebenarnya apa yang terjadi ini. Mereka pasti sudah tahu bahwa pasti makhluk undead akan bangkit lagi. Akhirnya makhluk undead telah kembali. Pertempuran pun terjadi lagi. Pada pertempuran ini terjadi hal aneh juga di kota. Tiba-tiba tanahnya meluas hingga ke tengah kota, membuat semuanya bingung. Pertempuran yang terjadi di sana, kita lihat ya, masih 3 kepiting dan mereka masih santuy di sini dengan makhluk lemon. Dia bijaksana, dia menarik, tapi dia paranoid dan dia kekebalan racun. Wow. Lonam ini makhluknya bernama Lonam. Lonam menghormati mereka karena mereka lebih muda. Karena Lonam lebih muda daripada mereka. Di sisi lain, di sini kekacauan makin terjadi. Dimensi antar dunia makin tak terkendali. Hingga akhirnya mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Tapi ada orang-orang pintar yang menggunakan world border. Tapi world border bukanlah jalan, karena ia akan mengganggu para warga, termasuk juga perkembangbiakan. Ya karena di game ini guys, kalau wilayahnya dibatasin cuma segini, gimana mau berkembang biak. Lalu orang-orang pintar itu juga menambah luas, menambah dan mengekspansi wilayah kekaisaran mereka supaya makin mudah untuk memperkembangbiakan kepiting. Nah, ini pulau kepiting guys.
Iya, begitulah nasib dari ketiga kepiting itu. Mereka gak bisa kembali ke pulau mereka karena dijaga oleh world border. Dan world border juga sangat menjengkelkan. Ditambah lagi pembuatannya harus menggunakan uang. Sehingga ya pajak lagi. Intinya antara terjebak di world border tidak akan bisa kembali. Ini apa ini? Oke, ini mereka ada di sini nih. Kita keluar mereka dari world border. Ini juga sudah di world border sih. Nah, lalu world border juga membuat bumi menjadi aman, tapi tidak semuanya. Karena itu membuat peta menjadi berubah. Dan nanti jika semua masalah sudah selesai, world border akan dibuka. Dan mereka malah bikin rumah daerah mengerikan ini. Tapi kekacauan tetap terjadi. Suhu panas meningkat tinggi. Hingga akhirnya inilah kehancuran. Kan tahu apa guys? Ya benar, gunung berapi. Gunung berapi. Ada gunung berapi. Oh ya guys, kita nonton iklan buat buka gunung berapi ya. Dari situ awal mula gunung berapi. Oke guys, daripada mengganggu, aku skip ya. Oke, aku udah skip iklannya dan kita buka. Bueng, gunung berapi. Ini bukan nge-lag guys, tapi ini karena aku lambatin. Wow. Saking lambat jadi begini ya. Sonic Speed. Ya, ini dia awal kehancuran tempat ini. Gunung berapi muncul. Muncul dari mana? Dari dimensi lain. Itulah yang membuat kebakaran. Mereka bertiga ingin pergi, tapi gimana caranya? Hingga akhirnya ada seseorang dukun yang memberi cara supaya mereka bisa pergi bersama orang lain dengan cara teleportasi. Oke, teleportasi. Wow, semuanya kekumpul cuy. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dengan keluarganya. Yeah, dan hidup bersama. Tapi tak lama kemudian ada hujan turun dan membuat tanahnya menjadi obsidian. Gunung berapi meluas. Ada yang meninggal dong. Apa? Hingga akhirnya ada hal-hal aneh lagi. Air mancur asam bermunculan.
melawan air mancur dan melawan gunung berapi. Kehancuran terjadi di mana-mana. Tapi ini bukan air. Tapi ini bukan air. Karena orang telah menggunakan kepiting sebagai bahan peledak. Mereka membunuh anak-anak, perempuan dan lain-lain. Dan mereka disebut devil. Ternyata devil ini bermula setelah seseorang melihat kemalangan dari rakyat-rakyat jelata yang disuruh memanen terus dan dipungut pajaknya. Tapi rencana baiknya malah berujung jahat dan dianggap mereka itu jahat. Dan devil tersebut adalah kita masih belum mengetahui siapa devil. Dan oh ya guys, fun fact aja ya guys, kalau aku nge-skip video ini sampai 3 kali lebih, maka videonya bakal kecepetan. Itu yang disebut karma. Dan karena devil kali ini adalah mod, adalah kekuatan gratis, kita terpaksa menonton iklan. Langsung check out ya mami. Sebelum check out, iklan Shopee guys. Oh yang moga-moga PP dari video ini bukanlah video Shopee. Ih guys yang nyebelin. Moga-moga gak kayak video pertama aku main Roblox ya guys. Yang itu lah guys, yang katanya dunia dipenuhi zombie. Itu ada orang namanya Wali gitu. Pasti kan baru tahu ya yang video itu. Diesel datang. Mereka menyerang apapun yang dilihat. Dan ada juga setan. Ada terkutuk. Dia anti api. Dia ringan. Dia abadi. Dia bijaksana. Dia anti beku dan dia kena luka bakar. Gimana ceritanya kocak. Itu kan setan. Pada dia bisa kena luka bakar. Setan-setan berkumpul. World border makin kacau. Para devil membuat perjanjian dengan manusia yang disebut perjanjian abadi. Mereka mengajak manusia buat gencatan senjata. Karena dia percaya kalau manusia gak bakal bisa ngelawan dia. Itu pun makhluk aneh lainnya seperti Dikin. Dia adalah orang dengan pedang jagung dan juga makhluk es. Mereka memenuhi dunia ini dengan es. Tapi sayang, devil tidak bisa berenang di air. Hahaha, kocak. Para devil pun membalas dan sekarang adalah perang devil melawan perang antara dua makhluk dari fantasi lain, saling bertengkar satu sama lain, bertempur, berperang. Padahal devil cuma pengen ngajak damai. Tapi manusia malah menyerang dan membuat
Radivo mengamuk dan disaksikan pertarungan antara penyihir melawan Divo. Bro, kok santuy sih waktu udah kena hajar Divo. Aduh, ternyata Divo lebih kuat cuy. Wah, Garia, dia adalah pemburu penyihir hebat. Bukan begitu aja, mereka masih ngajak kontrak, tapi kalau manusia nggak mau kontrak, dia bakal hancurin bumi ini. Dan kita hapus ya guys gunung-gunungnya. Mereka menunjukin kalau kekuatan mereka bisa ngilangin gunung-gunung berapi. Dan mereka pun menghilangkan semua gunung berapi, membiarkan mereka lah yang jadi tulis. Sementara itu di Pulau Kepiting, 3 bersaudara masih saja senang dan tenang karena mereka santuy tanpa melihat apapun yang ada di luar. Padahal mah di luar lagi rusuh banget, kacau. Ternyata perang es melawan api sudah selesai. Dan sekarang perang antara jagung melawan para makhluk-makhluk api dan juga melawan penyihir kuno. Perang masih terjadi. Dan lihat, wait, what the hell? Aku ngelihat ada penjahat yang berhasil mencuri senjata. Hebat Surtin. Orang itu bernama Surtin. Surtin ya, susah banget namanya, kocak. Dia ini punya kekuatan bisa mengebom apapun. Mari kita lihat Surtin melawan para Divo yang lainnya. Tapi masalahnya nyawa Surtin terlalu dikit. Gak mungkin dia menang begitu aja lawan Divo. Benar kan? Benar. Dia mati melawan Divo. Perang terjadi di tengah kota. Hingga akhirnya sementara Menka harus mengirimkan pasukannya. Tapi mereka tidak ingin. Karena di pulau ini banyak kepiting. Mereka tidak mau kepitingnya dibunuh. Meskipun kepiting-kepitingnya menjengkelkan karena suka ngumpet di balik rumah. Suka ngumpet di selokan. Suka ngumpet di manalah. Hingga akhirnya terpaksalah perbatasan ini ditutup. Sudah dibuka maksudnya, bukan ditutup. Mereka malah buat peradaban baru. Padahal tujuan dibukanya mah buat apa? Ya buat maju ke medan perang. Wah, kok dilihat-lihat Divo ada yang dekat dengan manusia ya. Benar cuy. Ternyata Divo yang berteman dengan manusia adalah Divo yang sudah membuat kontrak dengan manusia. Kontraknya ya buat apalah. Dari situlah muncul beruang dan raja tikus. Mereka semua dikumpulkan oleh Error. Wow, namanya cakep, Error. Untuk menjadi mata-mata dan mencari orang-orang yang ketahuan apa? Ketahuan korupsi lah, ketahuan apalah. Tapi sayang mereka tidak mau menuruti di Error sehingga mereka saling bertarung satu sama lain. Balik ke sini,
Ini ada Devo yang ingin mencoba coba masuk ke dalam perbatasan. Ini mereka gagal membandingkan tembaki. Sayang, tapi akhirnya masuk ke dalam sini. Rajanya bawa pedang. Wah, tadi yang bawa pedang dari Devo. Lihat. Oke, kita lihat. Dia itu udah membunuh 2 Devo. Hingga akhirnya ada satu zaman zaman apa ya? Zaman es. Dan zaman keajaiban deh, guys. Dan juga zaman kekacauan. Jangan zaman kekacauan deh, guys. Kalau zaman kekacauan pasti story dari kisahnya itu bakal nge-lag gitu, guys. Yang harusnya mereka bertiga selamat, tapi si itunya nggak selamat. Namanya si Kabanya ini selamat. Jadi dia selamat. Semakin dia masih santuy, cuy. Dia nggak punya apa-apa. Dia cuma bisa bertani. Dan orang-orang ini ya literally cuma bangun pedesaan doang dan nggak ikut ke medan tempur, bro. Dunia makin runtuh, kenapa nggak ikut ke medan tempur? Ternyata orang-orang baca lagi buat bahas dendam. Dan kita apa yang terjadi? Mereka sudah siap buat bertempur satu sama lain. Dan lihat, tidak ada serangan dari belakang sehingga mereka menyerang dari 2 arah. Itu bahkan membuat mereka saling menyerang sama lain. Wah, aku melihat ada Dracula yang berhasil memegang pedang Devo. Dracula itu benar-benar hebat. Dia berhasil membunuh Devo. Tapi sayang pasukannya sisa dikit dan gak tahu gimana sudah selanjutnya. Mereka terus melemparkan bom buatan. Oh gawat, dia hampir aja mental. Hei, dia malah membunuh teman-temannya. Orang ini benar-benar aneh. Ya begitulah tadi si orang-orangan ini. Mereka akan saling ngebom meskipun nasib mereka ya tahulah, mati konyol oleh bom. Perang ini dimenangkan oleh Devo, tapi sayang Devo juga mati konyol karena berenang di air. Seremnya, mereka berkata. Seremnya, air itu mengerikan. Hingga akhirnya mereka membuat kebijakan. Ada satu Devo yang mengirimkan tikus. Dan tikus tersebut datang ke tengah kota. Meskipun dijaga, 2 tikus tersebut dapat berjalan. Mereka mencari informasi dunia di sana. Dan mereka berhasil mencari informasi dunia sehingga salah satu Devo bernama Garif menjadi pemimpin dunia setelah ia membuat propaganda. Lalu dia membuat kebijakan baru di bumi ini, yaitu
monster yang damai. Mereka nggak bakal menyerang manusia lagi. Tapi ketiga hewan tersebut percaya kalau ini cuma jebakan. Sehingga akhirnya World Border dibuka. Mereka pun ingin pergi ke pulau yang lebih aman. Tapi mereka bersiap-siap dulu. Kalau masih ada hal-hal aneh, udahlah, mereka nggak bakal. Mereka harus pergi. Mereka ingin tes dulu tinggal di sini selama beberapa bulan. Dan oh ya, sebentar lagi udah mau bulan keajaiban. Tapi jika keajaiban tersebut tidak akan datang, mereka harus pergi. Setelah Garif membuat kebijakan baru, ia membuat sebuah rencana. Gimana kalau semuanya menciptakan water boom? Tapi Divo benci air. Bagaimana caranya? Tapi ini semua demi kepentingan manusia. Perdebatan terjadi. Mereka pun tetap harus menerimanya. Dan kita pun bakalan menumbuhkan pohon benih jamur. Tumbuhlah, hei, ayo tumbuhlah. Oke, sudah tumbuh. Aduh, tapi sayang, langsung terbakar. Mereka udah kesini juga sih. Udah sampai kayak desa yang udah siap-siap perang sih sebenarnya. Kan mereka kok udah raja mati sih. Cuma jutanya weh. Snack 9. Gimana ceritanya? Ternyata Snack 9 sudah pergi duluan. Gimana ceritanya dia masih bisa meninggal? Ya elah, berenang. Ternyata Snack 9 sudah tahu. Bumi pun memasuki zaman keajaiban. Hei, keajaiban. Mereka gak tahu keajaibannya apa. Padahal mah dapat gift adamantium. Ternyata Snack 9 telah bekerja sama dengan Nikidi dan menjadi The God. The God adalah orang yang berhasil mendapatkan kekuatan dewa. Ibarat kayak Hercules, manusia setengah dewa. Devil bingung, ini batu apaan? Perasaan gak ada batu beginian deh. Karena di dunia mereka gak ada tuh batu-batu begituan. Dan kenapa ada negara-negara lain belum pernah nambang deh? Apakah karena mereka takut pada Divo? Tidak diketahui. Lalu bagaimana kalau kita munculin gerombolan orang-orang? Mereka damai, meskipun mereka ada aja tingkah lakunya. Dan lihat ini, sawah api. Lihat tingkah laku. Mereka pun berkumpul. Ada warga-warga. Mereka menjadi organisasi masyarakat. Itu kadang nyebelin, kadang enggak ya. Kayak tahulah organisasi masyarakat di Indonesia.
Lalu tiba-tiba tapi senang tadi Garif ingin menjadi seorang pemimpin juga, tapi sayang dia tidak diizinkan oleh Nikidi, sehingga akhirnya dia membuat bumi kacau lagi. Perang besar terjadi. Hati-hati, dunia kembali rusuh. Dan lihat Singgayana ini sama si Kaba. Ini Kaba, Singgayana Kaba. Bersama pasukan kepiting yang lain. Pergi ke medan tempur. What, Himmel? Mana Himmel? Kroba? Oh tidak, Kroba ikut ke medan tempur. Kita harus selamatkan Kroba. Tidak apa-apa, Kroba menerimanya. Tapi Himmel juga pengen ikut. Dia ingin menyelamatkan nyawa Kroba. Tapi terpaksalah. Mereka tidak bisa. Mereka harus menunggu apakah Kroba akan menemui ajalnya atau tidak. Pertarungan terjadi. Kaba tewas. Kroba tidak diketahui kemana. Mereka pun bersedih atas kepergian Kaba dan Kroba. Bersambung.